Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang standar akuntansi di negara Prancis dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi perkembangan akuntansi di Prancis. Stay tune ya. Hai, saya Lovita Megalista. Saya Mutia Hidayanti. Hai, saya Naimana Wulandari. Saya Siti Murniasih. Hai teman-teman, pada hari ini saya akan membahas terkait dengan negara Prancis, di mana Prancis merupakan pendukung utama penyeragaman akuntansi nasional di dunia Kementerian Ekonomi Nasional. Menyetujui Plan Comtel General atau Kode Akuntansi Nasional resmi yang pertama pada bulan September 1947. Pada tahun 1986, rencana tersebut diperluas untuk melaksanakan ketentuan dalam Direktif ke-7 UE terhadap laporan keuangan konsolidasi dan revisi lebih lanjut pada tahun 1999, di mana Plan Comptable General berisi yang pertama, tujuan dan prinsip akuntansi serta pelaporan keuangan. Yang kedua, definisi aktiva, kewajiban, ekuitas pemegang saham, pendapatan, dan beban. Yang ketiga, aturan pengakuan dan juga penilaian. Yang keempat, daftar akun standar, ketentuan mengenai penggunaannya, dan juga ketentuan tata buku lainnya. Dan yang kelima adalah contoh laporan keuangan dan aturan penyajiannya. Selanjutnya, ciri khusus akuntansi di Prancis adalah terdapatnya dikotomi atau pemisahan antara laporan keuangan perusahaan secara tersendiri dengan laporan keuangan kelompok usaha yang dikonsolidasikan. Meskipun akun-akun perusahaan secara tersendiri harus memenuhi ketentuan pelaporan wajib, hukum memperbolehkan perusahaan Prancis untuk mengikuti standar pelaporan keuangan internasional, di mana regulasi dan pelaksanaan akuntansi ini disusun oleh 5 organisasi utama yang terlibat dalam proses penetapan standar di Prancis. Di antaranya, yang pertama adalah Conseil National de la Comptabilité atau CNC atau Badan Akuntansi Nasional. Yang kedua adalah Comité de la Réglementation Comptable atau CRC atau Komite Regulasi Akuntansi. Yang ketiga adalah Autorité des Marchés Financiers atau AMF atau Otoritas Pasar Keuangan. Yang keempat adalah Ordre des Experts Comptables atau OIC atau Ikatan Akuntansi Publik. Dan yang kelima adalah Compagnie Nationale des Commissaires AX Comtes atau CNCC atau Ikatan Auditor Kepatuhan Nasional. Di Perancis, profesi akuntansi dan auditing sejak dahulu telah terpisah. Akuntan dan auditor Perancis diwakili oleh kedua lembaga, yaitu OIC dan CNCC. Meskipun terdapat sejumlah orang yang menjadi anggota keduanya, sesungguhnya 80% akuntan dengan kualifikasi di Perancis memiliki kedua klasifikasi tersebut. Selanjutnya, saya akan menjelaskan pelaporan keuangan di negara Prancis. Yang pertama ada neraca, kedua ada laporan laba rugi, ketiga ada catatan atas laporan keuangan, keempat ada laporan direktur, dan kelima ada laporan auditor. Laporan keuangan seluruh perusahaan perseroan dan perusahaan dengan kewajiban terbatas lainnya yang melebihi ukuran tertentu harus diaudit. Perusahaan besar juga harus menyiapkan dokumen yang terkait dengan pencegahan kepalitan perusahaan dan laporan sosial, yang keduanya hanya terdapat di Prancis. Perusahaan-perusahaan komersial harus memberikan laporan sementara per 6 bulan. Di antara lain, harus ada informasi yang diberikan untuk 1. Pemakaian air, bahan baku, dan energi, dan tindakan yang diambil untuk meningkatkan efisiensi energi. Yang kedua, aktivitas untuk mengurangi polusi di udara, air, atau tanah, termasuk polusi suara dan biayanya. Yang ketiga, jumlah penyisihan untuk resiko yang terkait di lingkungan.
Selanjutnya saya akan membahas faktor apa saja yang mempengaruhi perkembangan akuntansi di Prancis. Ada 8 faktor yang mempengaruhi perkembangan akuntansi di Prancis. Yang pertama adalah sumber pendanaan, yang kedua adalah sumber hukum, yang ketiga adalah perpajakan, yang keempat ikatan ekonomi dan politik, yang kelima inflasi, yang keenam tingkat perkembangan ekonomi, yang ketujuh tingkat pendidikan, dan yang terakhir adalah budaya. Faktor yang mempengaruhi yang pertama adalah sumber pendanaan. Pemberlakuan pembatasan jenis pemberian dana yang dilakukan di Prancis sejak 1995 dengan melarang sumbangan dari sektor publik dan perusahaan swasta atau sumbangan asing pada tahun 2007. Komisi Nasional untuk Kampanye Politik memberikan aturan berupa: yang pertama, pengeluaran maksimum ditetapkan sebesar 16.166 juta euro untuk putaran pertama dan 21.594 euro untuk putaran kedua. Yang kedua adalah pengeluaran bagi iklan kampanye politik di televisi itu dilarang. Yang ketiga, negara memberikan hibah yang beragam terhadap calon yang menang lebih dari 5% suara di putaran pertama dengan jumlah maksimum 803.300 euro. Faktor yang kedua adalah sumber hukum. Prancis menggunakan sebuah sistem hukum sipil yang berarti hukum berasal terutama dari peraturan tertulis. Hakim tidak membuat hukum, tapi mengartikannya. Penerjemahan hakim dalam beberapa hal menjadikannya sama dengan hukum. Hukum Prancis terbagi ke dalam dua bagian utama, yaitu hukum pribadi dan hukum umum. Hukum pribadi meliputi biasanya hukum sipil dan hukum kriminal. Hukum umum meliputi hukum administratif dan hukum konstitusional. Tetapi dalam praktik hukum Prancis terdiri dari 3 bagian utama: hukum sipil, hukum kriminal, dan hukum administratif. Prancis tidak mengakui hukum agama ataupun pengakuan keyakinan religius atau moralitas sebagai motivasi untuk penetapan larangan. Sebagai konsekuensinya, Prancis tidak lagi memiliki hukum pengumpatan atau hukum sodomi. Tetapi serangan terhadap kesusilaan umum atau perusak perdamaian telah digunakan untuk menekan kembali ekspresi publik atas homoseksualitas atau prostitusi jalanan. Hukum hanya dapat digunakan pada masa depan dan bukan pada masa lalu. Untuk selanjutnya kita masih membahas faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan negara di Prancis. Untuk yang selanjutnya adalah yang ketiga. Yang ketiga itu adalah perpajakan. Perpajakan di Prancis ditentukan oleh anggaran tahunan oleh parlemen di Prancis yang menentukan jenis pajak atau kuais pajak dapat dikenakan tarif dan yang dapat diterapkan. Di Prancis, pajak dikenakan oleh pemerintah dan dikumpulkan oleh administrasi publik. Prancis administrasi publik yang terdiri dari 3 institusi yang berbeda. Yang pertama itu adalah pemerintah pusat, yang kedua adalah pemerintah daerah, yang ketiga adalah asosiasi jaminan sosial. Mereka yang dikenakan pajak adalah orang-orang yang berkedudukan di Prancis, yaitu perorangan atau badan hukum. Baik yang tinggal di Prancis, yaitu yang memiliki rumah atau tempat tinggal utama yang memiliki tempat tinggal utama mereka di Prancis, bekerja di Prancis, memiliki pusat kepentingan ekonomi mereka di Prancis. Untuk yang selanjutnya, ikatan politik dan ekonomi. Politik di Prancis ditandai oleh 2 pengelompokan yang saling menentang secara politik. Pertama, sayap kiri dipusatkan di sekitar Partai Sosialis Prancis dan lainnya adalah sayap kanan. Sebelumnya dipusatkan pada Rassemblement pour la République atau RPR dan sekarang Persatuan untuk Gerakan Rakyat atau UMP. Cabang eksekutif kebanyakan terdiri di anggota UMP, sedangkan untuk ekonomi Prancis menggabungkan perusahaan pribadi ekspensif. Hampir 2,5 perusahaan terdaftar dengan investasi pemerintah atau lihat diriksme substansi meskipun menurun. Pemerintah mempertahankan pengaruh terhadap bagian penting dalam sektor infrastruktur dengan kepemilikan mayoritas dan firma rel, kereta api, listrik, pesawat terbang, dan telekomunikasi. Telah mengundurkan kontrolnya secara bertahap sejak awal 1990-an. Pemerintah perlahan-lahan menjual saham di France Telecom, Air France, juga asuransi perbankan dan pertahanan.
Yang kelima adalah inflasi. Laju inflasi di Prancis tercatat sebesar 0,60% pada Maret 2014. Laju inflasi di Prancis dilaporkan oleh INSEE Prancis. Laju inflasi di Prancis rata-rata 4,7% dari tahun 1958 hingga 2014. Mencapai tertinggi perpanjangan waktu 18,80% di bulan April 1958 dan rekor rendah kurang dari 0,70% pada bulan Juli 2009. Harga tahunan konsumen Prancis memperlambat pada bulan Maret 2014 menjadi 0,6%, tingkat terendah sejak Oktober tahun lalu. Tahun ke tahun harga produk minyak bumi menurun hingga 6% dan biaya makanan segar turun menjadi 3,3% karena pasokan didorong oleh kondisi cuaca yang menguntungkan dalam beberapa bulan terakhir. Harga produk medis turun hingga 3%, biaya energi turun hingga 1,6% dan harga dari produk yang diproduksi dikontrak 0,8%. Tekanan atas terbesar berasal dari biaya tembakau melebihi 7% dan harga jasa 1,8% seperti pada bulan Februari dikenaikan CPI pada bulan Maret dan berasal dari pemulihan harga produk yang diproduksi setelah periode penjualan. Terutama dampaknya itu adalah terhadap pemakaian dan harga alas kaki. Dari tekanan musiman, harga layanan yang dihubungkan dengan periode liburan musim dingin. Di sisi lain, harga energi dan harga pangan merupakan tren menurun dengan cara yang lebih rendah. Tingkat pendidikan di Prancis. Di awal abad ke-9, Kaisar Charlemagne meminta semua gereja memberikan pelajaran membaca, menulis, dan aritmatika dasar di paroki-parokinya. Dan katedral memberi pendidikan lebih tinggi terhadap seni bahasa, fisika, musik, dan teologi. Paris telah menjadi salah satu kota katedral besar Prancis dan mulai terkenal sebagai pusat pendidikan. Pada awal abad ke-13, sekolah katedral Notre Dame de la Cité memiliki banyak guru terkenal dan pengajaran kontroversial yang menyebabkan pendirian Universitas Sainte-Geneviève, tepi kiri yang kemudian menjadi pusat pendidikan terbaik di distrik Latin Paris yang diwakili oleh Universitas Sorbonne. Tahun 1991, 4 universitas lain didirikan di pinggiran Paris, mencapai total 17 universitas umum untuk region. Universitas baru tersebut diberi nama berdasarkan nama pinggiran kota tempat mereka berdiri, dan bukan nomor seperti 13 universitas sebelumnya. Budaya orang Prancis. Orang Prancis terkenal sangat dingin dan arogan. Salah satu cara menghadapi hal ini adalah parler français. Penduduk Prancis cenderung memiliki anggapan bahwa orang Amerika terlalu ramah. Di Prancis Anda akan lebih dihargai jika Anda mampu bersikap lebih tenang dan bahkan sampai di taraf yang cenderung dingin baik dalam tindakan maupun dalam ucapan. Orang Prancis cenderung menganggap sikap ramah yang terbuka sebagai hal yang tidak baik dan cenderung kurang menyenangkan. Prancis memiliki skor individualis yang tinggi. Mereka respek pada kebebasan serta tanggung jawab individu dan berpandangan bahwa segala sesuatu haruslah diperjuangkan sendiri dan harus melakukan segala pekerjaannya dengan sungguh-sungguh sebagai perwujudan dari perjuangan individualismenya. Patut digarisbawahi bahwa individualis tidaklah sama dengan mementingkan diri sendiri atau egois. Namun individualis fokus pada tanggung jawab serta hak dan kewajiban individu. Begitulah akuntansi dari negara Prancis yang bisa kami share. Semoga ini bisa berguna bagi kita semua. Sampai jumpa.